bergurau yang haqqan, ya, dengan hak, dengan benar. Nah, kita akan lanjutkan adab bergurau ini pada halaman atau hadis 266. Hadis yang diriwayatkan dari Bakar ibn Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, beliau menyampaikan, karena ashabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatabadahuna bil bitih fa idza kanatil haqaiqu kanu humur rijal. Bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu saling melempar semangka. Namun apabila masalah yang dihadapi adalah perkara penting, adalah mereka para lelaki sejati. Maksudnya begini, dulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun saat ini kita melihatnya beliau itu sebagai orang yang selalu kalau dalam perang, cerita perangnya itu tidak pernah mundur, cerita perangnya itu selalu heroik, ya. Apalagi kalau cerita tentang individu-individunya Umar bin Khattab ataupun siapa. Tetapi dalam kehidupan beliau masih ada bercandanya, ya. Maksudnya lempar-lemparan semangka ini bercandanya orang Arab begitu. Ini bercandanya orang, bercandanya begitu. Kalau kita bukan bercanda. Kalau kita bukan bercanda, tapi kalau bercandanya orang Arab begitu. Lempar-lemparan semangka. Bukan lempar dipecah jatuh terus ketawa-tawa, enggak, itu bukan hak berarti. Ya, mubazir kan? Nah, tidak mubazir, tidak ada mubazirnya. Jadi hanya lempar, terima. Lempar, terima. Ya. Dulu kan belum ada cabang olahraga voli, belum ada, basket belum ada, ya. Karena kadang dalam olahraga itu kan ada gurauan, ada candaan. Tapi ini gurauan, candaan. Mewakili gurauan atau mewakili candaan. Artinya apa? Artinya dulu para sahabat Nabi itu tidak hidup dalam keseriusan selalu. Abu Hurairah ketemu dengan Umar bin Khattab, ada apa? Bukan begitu, ya. Jadi hidupnya itu kalau disampaikan dengan apa yang ada dari Bakar bin Abdullah di sini, bahwa dulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya hidupnya biasa, santai, kecuali kalau dalam posisi serius, kecuali kalau dalam posisi perkara penting. Kalau perkaranya itu tidak penting, ya sudah, hidup seperti manusia biasa. Jadi boleh ya Bu, hidup kita nggak harus serius-serius. Contoh saya dalam mengajar, jangan ada yang senyum. Jangan ada yang senyum malah ketawa. Kan nggak bisa gitu orang, ya. Jadi nggak apa-apa, boleh. Tuh, jadi belajar itu harus semuanya serius, diam, tidak ada kelakar, tidak ada guyonan, enggak. Bukan begitu, karena kehidupan para sahabat Nabi juga bukan begitu. Tetap berguyon, tetap ada gurauan, ya. Itu untuk menggambarkan. Jadi ini juga bisa menjadi bahagian daripada dalil. Karena terus terang ada beberapa sahabat itu yang bertanya gitu, atau jamaah yang bertanya, Ustadz, kenapa Ustadz ini kalau ceramah pakai guyon-guyonan, pakai ketawa? Nggak boleh, ya, itu haram. Kita hidup itu harus serius. Saya tanya, Bapak dengan keluarga juga begitu? Iya. Ya, repot kan kalau hidup begitu. Suami istri ketemu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa mau makan apa? Papa mau makan mama, gitu. Kenapa? Nggak ada nggak ada keharmonisan yang terlihat di situ. Ya, nggak boleh begitu. Ya, senda gurau itu biasa, karena memang manusia itu adalah makhluk sosial. Itu. Jadi makna yatabadahuna bil bitih, lempar-lemparan semangka buat orang Arab pada masa itu adalah bercanda. Nggak usah dibayangin deh, mau lempar-lemparan semangka bercanda ya. Lucunya di mana, Ustaz? Nah, gitu kan, kita kan begitu ya. Apa ada lucunya? Itulah dia hebatnya sebuah gurauan, Ibu. Kita itu orang Indonesia aja, kalau ngelihat lawakannya Malaysia, kadang kita nggak ketawa. Orang sana ketawanya ngekek. Sama orang Malaysia ngelihat lawakannya Indonesia juga bingung. Apalagi kalau kita ngelihat lawakannya Arab.
Misal contoh, berguraunya itu nggak pas dengan kita, ya karena memang beda budaya, ya, beda budaya. Jadi kalau umpama lempar-lemparan semangka ini merupakan bentuk gurauan, ya bagi para sahabat masa itu, ya mungkin buat kita sekarang enggak. Ya. Nanti saya mau ada yang gurauannya bukan lempar-lemparan semangka, gurauannya lempar-lemparan celurit. Itu bergurau, ya. Bercandanya. Kalau kita apa, Bu? Lempar-lemparan apa? Lempar duit, bukan bercanda itu. Serius. Lempar apa, Bu? Gak ada ya. Kayaknya kalau bercandaan pakai lempar-lemparan gak ada. Tuh. Tapi intinya ini mewakili dari candaan, Berikutnya hadis 267. Ada pertanyaan dulu 266, ibu-ibu. Ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang mau protes? Tidak ada. Baik. 267 diriwayatkan dari Ibn Abi Mulaikah. Beliau mengatakan, mazahat Aisyatu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu saat Aisyah radhiyallahu anha bergurau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat ummuha. Lalu ibundanya faqalat ummuha, ibunda Aisyah menyampaikan, ya Rasulullah, ba'du du'abati hadal hayyi min Kinanah. Ini belum dibahas di tempat kita di sini. Hadis ini belum? Belum atau belum? Baik. Ya, saya mau tanya saja, Bu, jangan serius. Ya. Ketika Nabi SAW, Aisyah kala itu masih kecil, Bu. Lagi sama dengan ibundanya. Kala itu Aisyah bergurau, guyon dengan Nabi. Ibundanya merasa tidak enak, ini kok dengan Nabi kok gurau, ini kok dengan Nabi kok guyon, ngelucu gitu. Ya. Lalu ibunda Aisyah radhiyallahu anha apa istilahnya? Ya. Bukan minta maaf, tapi bukan menegur Aisyahnya, tapi ngomong sama nabinya. Ya. Apa ya? Bahasanya itu nggak enakan dengan perlakuan putrinya ini, maka mencoba untuk menyampaikan pada Nabi, wahai Rasulullah, mohon maaf, ini sebahagian candaan orang kampung, bahasanya gitu. Jangan tersinggung gitu. Takut ini Aisyah ketika bercanda dikira kelewatan, membuat Nabi tersinggung dengan candaan itu. Maka dengan kerendahan hati dari seorang ibunda, beliau menyampaikan, mohon maaf dengan apa yang dilakukan oleh putriku ini, ya, ini adalah candaan yang ada di kampung kami. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Apakah Nabi kala itu marah? Apakah Nabi kala itu juga meminta agar Aisyah menghentikan candaan-candaannya itu? Ternyata tidak, karena Nabi mengatakan, qala Nabi bal ba'da majhina hadal hayy. Jangan salah. Kampung saya juga candaannya begitu, gitu bahasa. Ya. Kampung saya juga candaannya begitu. Jadi nggak masalah, kata Nabi begitu. Ya. Jadi ketika ibunda Aisyah kala itu merasa takut nanti Aisyah ini gimana, ya, karena memang usianya juga terpaut jauh dengan Nabi dan ini masa awal saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serumah dengan beliau. Ya. Maka seolah ibundanya minta pemakluman gitu, agar Nabi tidak marah. Ini candaan di kampung kami begini. Maka Nabi mengatakan, oh tidak. Ini justru candaan kampung saya juga begitu. Sama, artinya Nabi tidak Nabi tidak menghukumi salah candaan-candaan yang keluar dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi Nabi itu orang yang nanti ada beberapa sahabat itu yang jago bahasanya ya, bergurau. Bergurau tuh kalau kita melawak gitu. Ada beberapa. Dan kalau datang ini sahabat, semua sahabat yang lain ketawa seger.
termasuk Nabi Muhammad SAW, yang kadang Nabi SAW itu menjadi pemula dari candaan-candaan yang ada di antara para sahabat. Ya. Itu. Hadis 268 diriwayatkan dari Anas ibn Malik. Ja'a rajulun ila Nabi SAW yastahmiluhu. Datang seorang kepada Nabi SAW meminta agar beliau membawa sahabat yang datang ini, atau membawa orang yang datang ini. Faqal ana hamiluka ala waladinaqah. Nabi mengatakan, saya membawamu di atas anak onta. Ya. Jadi ini lawakan, Bu, gurauan, candaan. Datang orang minta, bahasa kita, Nabi bawa saya. Atau kalau bahasa kita, Nabi gendong saya. Ya. Ini bisa kita lihat ya bagaimana kedekatan para sahabat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang menakutkan, seperti apa yang disampaikan oleh si Macron. Tahu Macron, Bu? Siapa Macron? Emmanuel Macron itu. Hah? Presidennya Prancis. Orang bilang Macron. Kalau orang Indonesia Macron. Kalau orang Madura Macron. Kalau orang Prancis Macron. Emmanuel Macron, dia bilang katanya, ini agama penuh kekerasan. Agama yang menakutkan. Istrinya yang sudah lanjut usia itu juga ikut-ikutan mengatakan wanita-wanita cadar dari orang-orang Islam itu, anak-anaknya itu pada punya gangguan psikologis karena melihat orang tuanya bercadar. Dia nggak ngerasa waktu ngomong gitu dia juga lagi bercadar. Ngomong begitu lagi pakai apa? Pakai masker. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala ketika ingin menunjukkan kebodohan orang itu memang dengan mudah. Dia dengan kebencian, tetapi dengan kebenciannya itu dia menyampaikan juga dengan kebodohan. Maka kalau ada yang mengatakan begitu, ini dijawab. Apa ada kedekatan dari seorang sahabat kepada pemimpinnya, atau dari seorang apa bahasanya ya kalau kita itu ya. Kalau orang zaman dulu itu kan Nabi ini seorang raja. Ya. Tidak usahlah raja dengan prajuritnya atau dengan rakyat jelatanya. Nah, raja dengan punggawanya saja tidak ada yang sedekat seperti Nabi dengan para sahabatnya. Sampai Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat minta gendong. Coba kita, ada nggak yang datang? Nggak usahlah ke Pak RT aja. Pak RT gendong dong. Ya kan? Apalagi kalau yang lebih tinggi, bupati, udah pengawalannya ketat, apa jarak begitu. Presiden sama juga apalagi. Ini Nabi SAW ada yang datang, dan ketika datang begitu tidak dimarahin. Nggak tahu apa saya Nabi? Nggak begitu. Tapi Nabi mengatakan, ana hamiluka ala waladinaqah. Saya angkat kamu, saya gendong kamu di atas anak onta. Ini guyonan. Ibu-ibu harus ketawa karena ini guyon. Qala ya Rasulullah wa ma asna'u bi waladinaqah. Wahai Nabi, apa yang aku perbuat dengan anak onta? Anak onta kecil, gimana bisa gendong saya? Lalu Nabi menjawab, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hal talidul ibilu illan nuk? Tidakkah onta itu melahirkan anak onta? Saya yakin ibu nggak akan ketawa. Ya, tadi saya bilang, kadang-kadang candaan satu bangsa dengan bangsa lain ya beda. Ini kalau yang diajarin orang Arab, Bu, ketawa, Bu. Gandeng yang diajarin orang Bekasi, jadi nggak ketawa. Ya. Tapi yang penting intinya saja ibu-ibu dapat bahwa ini adalah bahagian daripada candaan dan gurauan Nabi kala itu. Ini bergurau, ini bercanda, nggak usah dicari dalilnya, nggak usah dicari istimbatul ahkamnya. Apa ya maksudnya ya? Naik anak onta, onta melahirkan anak onta. Bingung, orang ini candaan, guyonan, gurauan. Ya, tuh. Dari hadis yang diriwayatkan oleh dari hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW bercanda, bergurau. Bahkan berguraunya itu begitu dekat dengan